Mari kita dengarkan sekarang pendapat dari Pak Ginanjar. Silakan Pak. Pak Jaya, saya mau koreksi karena ada keliru tadi. Kan kelirumologi kan? Tidak apa-apa kan? Saya belum pernah jadi ketua MPR. Tapi dalam mimpi saya pernah Pak. Ya, Ya, dalam mimpi jadi boleh. itu hak saya untuk bermimpi Pak. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pernah jadi wakil ketua MPR dan ketua DPD sebelum Pak Irman ini. Ya, tapi kan waktu Bapak jadi wakil kan de facto Bapak ketua waktu itu. Iya betul. Sudahlah, ya. Jangan dibantah. Tapi tidak apa-apa, Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Cuman tercatatnya itu nanti susah kalau saya tercatat ketua MPR padahal enggak gitu ya. Kasihan Pak Zul nanti. Saya yang tanggung jawab sendiri. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak SBY yang saya hormati dan kawan-kawan yang lain. Mengenai Pak Muchtar, saya mengenal beliau sudah agak lama, meskipun tentu tidak banyak berhubungan ya, karena kita meniti kehidupan yang berbeda. Saya ingin mengajukan beberapa hal. Pertama, tadi Bung Sofyan sudah menyinggung krisis tahun 97-98. Semua dunia korporat kita runtuhlah, ambruk, terutama yang besar-besar. Bersyukur sebagian bisa bangun kembali. Bahkan sekarang menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kita bisa bersyukur. Tetapi sebagian besar daripada yang bangun kembali itu dan lebih kuat dari sebelumnya adalah karena dibantu oleh pemerintah. Pada waktu itu kita mengenal adanya blanket garanti dari pemerintah yang buntut-buntutnya panjang lah. Sehingga harus ada BLBI dan sebagainya. Tapi Pak Muchtar bangkit kembali tanpa itu. Beliau tidak pernah menikmati dukungan pemerintah di dalam bentuk seperti itu. Jadi bukan berarti yang lain salah, tapi yang pasti Pak Muchtar yang paling baik di antara yang baik-baik itu. Inilah salah satu. Kalau boleh saya koreksi sedikit. Silakan. Ya, saya bukan kelirumologi, tapi saya siap dikoreksi. Karena saya balas dendam sedikit. Karena menurut saya tadi Bapak kami menyebutkan Pak Muchtar bangkit kembali. Ya. Pak Muchtar nggak pernah jatuh Pak itu. Ya betul. Jadi beliau bangkit terus gitu. Oke, silakan Pak. Grupnya barangkali bangkit kembali. Walaupun bank yang didirikan oleh beliau sekarang sudah tidak dimiliki lagi oleh Lipo Group, tetapi adalah salah satu proses. Itu yang saya kira ingin saya kemukakan untuk disaksikan kepada semua. Bahwa beliau sekarang bisa seperti sekarang betul-betul dengan perjuangannya sendiri. Hampir tidak ada dukungan atau bantuan dari pemerintah secara langsung. Yang kedua, tadi kita sudah melihat banyak video dan Bung Sofyan mengatakan Pak Muchtar sebagai seorang entrepreneur, seorang manajer, tapi juga seorang yang visioner. Dan itu sudah kita dengar. Yang ingin saya tampilkan sedikit di sini adalah kita juga sudah memahami bahwa beliau cinta kepada bangsa dan negara ini, kalau tidak sama pasti lebih besar daripada kita semua. Ya. Sehingga beliau saya lihat karena dari rekam jejaknya menjadi Dewan Penyantun UI, membuat riset nanoteknologi yang tujuannya adalah untuk bagaimana bisa mengatasi masalah kanker misalnya. Itu semua dasarnya adalah idealisme. Jadi kita memahami bahwa Pak Muchtar bukan hanya seorang yang mendedikasikan dirinya kepada bisnis dan membesarkan bisnis, dan itu lumrah dan itu baik karena negara tanpa bisnis yang kuat tentu tidak akan kuat. Tapi beliau juga memiliki idealisme, dan idealisme itu ditunjukkan misalnya dengan mengembangkan jaringan rumah sakit, membangun pendidikan, dan saya tidak melihat ada kelompok usaha lain yang melakukannya seserius seperti Pak Muchtar dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa melihat idealisme beliau itu juga bisa mempunyai nilai komersial, sehingga jaringan rumah sakit dari grup Lipo ini menjadi kegiatan yang betul-betul menguntungkan buat perusahaan. Itu jarang sekali kita bisa pikirkan. Tapi di samping itu beliau juga mengembangkan sistem rumah sakit untuk orang yang tidak mampu.
Saya sudah mengunjungi salah satu rumah sakitnya, rumah sakit umum daerah, di mana pasiennya hanya yang membayar dengan BPJS. Tidak ada pasien yang membayar dengan baik, tidak ada kelas VIP segala. Sepenuhnya adalah untuk orang yang tidak mampu dan membayarnya pakai BPJS. Terus saya tanya, apakah rumah sakit ini disubsidi? Subsidi silang oleh Siloam gitu? Karena pikiran saya nggak mungkin lah rumah sakit bisa survive hanya dengan BPJS. Tidak. Jadi rumah sakit umum daerah itu bisa survive dengan BPJS. Artinya tidak perlu orang itu dirugikan hanya karena melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Hal itu sudah dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan bahwa rumah sakit membayar dengan BPJS itu bisa survive, saya kira semua rumah sakit kita juga harusnya bisa begitu. Ya, ini antara beberapa hal. Yang terakhir Pak Surya, Pak Jaya, saya melihat beliau itu dengan buku ini saja sudah suatu bukti. Ada tambahan kredit lagi, yaitu beliau seorang intelektual. Intelektual yang betul-betul intelektual. Saya pernah menyaksikan sendiri di mana beliau berbicara mengenai masalah ekonomi yang sangat rumit, persoalan ekonomi dunia dan dampaknya kepada ekonomi dunia Indonesia dan kepada dunia usaha dengan sangat fasih di dalam bahasa Inggris tanpa catatan. Selama 15 menit beliau bisa bicara dan betul-betul saya merasanya sebagai kuliah. Tentunya di kemudian kali juga beliau bicara yang sama. Jadi beliau memang pada dasarnya tadi seorang businessman, seorang entrepreneur, seorang idealis, dan seorang intelektual yang patut kita teladani dan patut diteladani oleh yang muda-muda ya. Karena saya sudah terlalu tua untuk meneladani beliau barangkali. Beda kita tidak banyak Pak Muhtar dengan saya dia kalau dari umurnya bedanya. Paling berapa? 12 tahun ya Pak ya. Saya tidak yakin bahwa saya bisa berbicara seperti beliau itu di dalam bahasa Inggris tanpa catatan dengan fasih dan runtun mengenai masalah yang rumit seperti masalah ekonomi. Saya kira cukup segitu ya Bung Jaya. Berarti teman-teman yang lain mungkin bisa melihat dari sisinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ginandar. Jadi indah sekali dan Anda juga sopan sekali untuk tidak menyebut bahwa Pak Mohtar itu bisnisnya tidak perlu BLPI begitu kan, itu nggak perlu disebutkan ya.